Shalom semua, mari di malam hari ini kita sama-sama menyatukan hati kita menyatukan pikiran kita sama-sama datang kepada Tuhan, sama-sama muji menyembah Dia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sama-sama kita naikkan dari awal. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada malam hari ini. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik Tuhan atas hidup kami. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan, sampai hari ini, sampai pada malam hari ini, Tuhan sudah menyertai kami dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tegur setiap daripada kami, pulihkan hidup kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini terbatas untuk menyampaikannya Tuhan, tapi biarlah setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini adalah perkataan-Mu sendiri, adalah isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan, umat-Mu di Rock International Ministry Malaysia Tuhan. Dan firman ini bukan hanya menegur setiap jemaat yang mendengar, tapi juga menegur hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami gak mau hanya menjadi pelaku, kami gak mau hanya menjadi pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Ini seru doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang luar biasa, karena penyertaan Tuhan yang nyata sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi kita sudah masuk pada musim yang baru dan bulan yang baru. Tanpa terasa ya saudara sekalian, kalau sepanjang tahun ini kita sudah sampai ke semester kedua di tahun 2025 ini. Kita ada di bulan Juli tahun 2025 ini, dan kita akan berbicara tentang mengejar kekudusan atau pursuing holiness, yang temanya diambil dari Ibrani 12 ayat 14, dan itu berbunyi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi saya bacakan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang mengejar kekudusan. Apa pentingnya kekudusan dalam kehidupan kita, dan kenapa kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat Kristus, umat kerajaan Allah, perlu untuk hidup dalam kekudusan. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang panggilan untuk hidup kudus, atau tema yang kita akan bahas yaitu The Call to be Holy, panggilan untuk hidup kudus, yang ayatnya terambil dari 1 Petrus 1 ayat 16 ya. 1 Petrus 1 ayat 16 yang berbunyi demikian, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, yang pertama apa yang kita mau pelajari dari panggilan untuk hidup kudus, apa sebenarnya kekudusan itu sendiri? Kata kudus itu dalam bahasa Ibrani adalah kadosh, yang berarti suci atau sakral ya saudara-saudara sekalian. Dan kata ini menggambarkan sesuatu yang dipisahkan dari kebiasaan duniawi ya, dari kebiasaan duniawi untuk tujuan khusus, yaitu tujuannya Tuhan ya. Kekudusan berarti hidup yang disucikan, didedikasikan dan diarahkan sepenuhnya untuk kehendak Allah. Jadi dalam kekudusan bukan lagi kehendakku yang jadi, bukan lagi kehendak Novelty yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Itu adalah kekudusan. Dan sekali lagi, kados itu sendiri menggambarkan kudus, atau kados itu sendiri menggambarkan adalah sesuatu yang dipisahkan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Apa itu hal-hal yang bersifat duniawi? Ya, mungkin terjadi di sekitar kita. Bagaimana orang di sekitar kita mungkin suka komplain, atau mungkin orang-orang di sekitar kita suka ngomongin orang lain mungkin, atau orang-orang di sekitar kita suka mabuk-mabukan, seks bebas dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kita harus dikuduskan atau dipisahkan dari hal-hal yang seperti ini, agar maksud dan tujuan Tuhan itu tercapai dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus mengejar kekudusan itu sendiri? Ada beberapa poin yang harus kita pahami di sini, yaitu gini. Yang pertama, kekudusan adalah sifat dan karakter Tuhan. Kekudusan adalah identitas Allah yang paling utama. Sifatnya yang menonjol dalam Alkitab. Tidak ada karakter Allah yang ditegaskan 3 kali selain kekudusan. Wahyu 4 ayat 8 mengatakan gini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi kekudusan adalah sifatnya Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengejar kekudusan itu. Ketika kita mengejar kekudusan, kita mengejar Tuhan dalam hadiratnya. Yang kedua adalah kita dipanggil untuk dikuduskan ya. Yohanes 17 ayat 17 sampai 19 saya bacakan inti-intinya saja ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dikatakan lagi, aku menguduskan diriku bagi mereka. Ini Tuhan Yesus berkata demikian, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kita dipanggil untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi representasi Tuhan
dalam dunia ini. Ya, sekali lagi kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita adalah umat kudus pilihan Tuhan. Dan itu sebabnya orang-orang di sekitar kita seharusnya dapat melihat dari kehidupan kita bahwa ada Tuhan, ada Kristus yang hidup. Tapi bagaimana Kristus bisa hidup dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak kudus? Ingat, sekali lagi adalah sifat atau karakter Tuhan yang utama adalah kekudusan atau kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang pertama tadi kita belajar tentang kekudusan adalah sifat dan karakter Allah, dan yang kedua adalah kita dipanggil untuk hidup kudus. Ya, yang ketiga yang saya mau katakan adalah gini, menjaga kekudusan adalah bagian dari ibadah sejati. Roma 12 ayat 1 mengatakan gini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ingat tadi sekali lagi dikatakan bahwa persembahan yang hidup. Kamu mempersembahkan tubuhmu, persembahan yang hidup bagi Allah. Itu adalah persembahan yang sejati, yaitu adalah kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita dapat menjadikan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, yaitu ketika kita menjaga kekudusan. Ingat, kekudusan itu bukan hasil usaha manusia, tapi adalah pengorbanan Tuhan, pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu yang membuat kita menjadi umat tebusan, umat yang dikuduskan, umat yang telah disucikan atas kemenangan Kristus atas maut, atas dosa yang seharusnya kita yang menjadi tawanan dosa, kita yang dibelenggu oleh dosa, tapi Kristus menggantikan kita sehingga kita dapat hidup dalam kebebasan. Kita dapat hidup, kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Itu sebabnya mari kita menjaga kekudusan yang sudah diberikan, yang sudah diberikan secara cuma-cuma, secara gratis oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingat sekali lagi, poin yang ketiga adalah menjaga kekudusan agar kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati bagi Tuhan. Poin keempat adalah gini, untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penting sekali. Kenapa saya katakan bahwa untuk orang yang mengejar kekudusan, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting agar kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu di Efesus 5, dikatakan gini, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Hidup dalam kekudusan adalah syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya, sekali lagi saya bacakan tadi firman-Nya di Efesus 5 ya. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Ya, jadi hanya orang-orang kuduslah yang mendapat bagian masuk dalam kerajaan Allah. Jadi bagaimana kalau kita masih belum kudus? Ingat sekali lagi, kekudusan itu bukan hasil usahamu sendiri. Itu bukan hasil usaha novelty, itu bukan hasil usaha siapapun kita di tempat ini yang sekarang mendengarkan Kingdom Devotion dari tempat kita masing-masing. No, bukan hasil usaha kita, tapi hasil dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib, menebus setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kita. Dan yang kelima, poin kelima, mengapa kita harus mengejar kekudusan? Yang kelima adalah gini, ayat tema kita pada bulan ini tadi apa? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Perhatikan ini baik-baik, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa Allah itu kudus. Sekali lagi,
poin pertama, sifat Tuhan. Kekudusan adalah sifat dan karakternya Allah, dan tidak seorang pun dapat melihat Allah kalau dia cemar, kalau dia tidak kudus. Karena Allah itu kudus, maka kita kudus sebab Tuhan adalah kudus, sebab Kristus kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali untuk kita pahami. Ya, jadi ada 5 poinnya saudara-saudara sekalian. Yang pertama tadi adalah kekudusan adalah sifat dan karakter Tuhan. Yang kedua, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, menjaga kekudusan adalah bagian dari ibadah yang sejati yang berkenan di hadapan Tuhan. Keempat, kita belajar bahwa kita mengejar kekudusan untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan yang kelima, yang terakhir yang barusan saja kita pelajari bahwa gini, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ya. Nah, terus bagaimana kita hidup dalam kekudusan itu sendiri? Ada beberapa hal yang kita perlu pahami di sini, bahwa yang pertama adalah gini, pengudusan diperoleh melalui Kristus. Ingat sekali lagi, saya sudah sampaikan tadi di atas bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang kudus karena hasil usahanya sendiri. Itu semua karena Tuhanlah yang menguduskan kita. Dikatakan Ibrani 2 ayat 11, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka itu merujuk kepada kita semua ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ya. Yang pertama adalah pengudusan diperoleh melalui Kristus, melalui pengorbanannya atas kehidupan kita, atas dosa-dosa kita. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah gini, pengudusan melalui firman dan kebenaran. Bagaimana kita hidup dalam kekudusan, yaitu pengudusan melalui firman dan kebenaran. Firman Tuhan adalah alat yang digunakan untuk menguduskan kita, membentuk karakter kita, menuntun kita pada jalan yang benar. Ya. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan yang tidak kalah pentingnya dan juga menjadi continuation ataupun kelanjutan daripada poin yang kedua, yaitu hidup dalam ketaatan dan tuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan memang berfungsi untuk kita bisa menegur orang, untuk memperbaiki kesalahan kita, dan juga untuk memberikan kita pedoman bagaimana cara hidup yang benar, cara hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ aja saudara-saudara sekalian. Apa yang kurang adalah, yang harus kita lakukan lebih lagi adalah bukan hanya sekedar membacanya, tapi menjadikannya benar-benar pedoman dan mentaatinya. Artinya ketika firman itu berkata, kasihilah saudaramu, kasihilah musuhmu, bahkan berdoalah untuk dia. Lakukan demikian. Karena kalau kita hanya bisa membacanya, oh iya saya paham ini firmannya seperti ini, firmannya mengatakan saya harus mengasihi musuh saya, tapi saya tidak melakukannya, lantas sia-sia setiap pengetahuan saya tentang firman itu. Karena apa? Karena saya tidak melakukannya. Ya. Jadi yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan dan tuntunan Roh Kudus. Kekudusan diwujudkan melalui hidup yang taat pada firman dan dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 11 mengatakan demikian, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi sekali lagi, kita sudah dibenarkan dan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang artinya kita harus paham bahwa begini, ketika kita telah dikuduskan, kita telah hidup dalam panutan yang seharusnya kita panuti, yang seharusnya kita teladani. Apa itu panutannya? Apa itu teladannya? Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana Yesus Kristus hidup ketika dia masih menjadi manusia, bagaimana dia melakukan itu semua, dan bagaimana dia menuntaskan tugas dan panggilannya ketika ia ada di bumi ini. Itu semua ia lakukan, bahkan ia sampai mati. Ya, taat sampai
mati. Itu sebabnya ketaatan itu penting kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita boleh dengar, yang boleh kita baca setiap harinya adalah firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Dan bagian kita adalah untuk melakukannya. Agar firman itu apa? Firman itu hidup. Kalau firman itu hanya sekedar menjadi tulisan semata dan kita membacanya, firman itu tidak akan hidup. Tapi ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka firman itu menjadi hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kesimpulannya apa? Panggilan untuk hidup kudus adalah panggilan yang serius bagi setiap orang percaya. Kekudusan adalah sifat Allah dan kita dipanggil untuk meneladaninya. Hidup kudus adalah bagian dari ibadah sejati. Ibadah yang sejati, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan dapat melihat Tuhan, sebab Tuhan itu kudus. Jadi mari kita terus mengejar kekudusan dalam kehidupan kita. Apakah itu mudah? Tidak, saya tidak mengatakan itu mudah. Mungkin kita menghadapi yang namanya jatuh bangun. Tapi saya percaya bahwa kekuatan yang baru oleh Kristus Yesus itu yang akan terus membuat kita kuat berjalan. Meskipun kita harus berjalan lambat, mungkin kita berjalan tertatih-tatih, tapi saya percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan membuat kita menjadi kuat. Dan kita akan terus mengejar kekudusan itu, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesuslah, Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan dari hari ke hari yang selalu baru setiap harinya untuk kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami diajarkan Tuhan untuk mengejar kekudusan. Karena Engkau Allah kami, Engkau adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya kami umat-Mu, kami dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup meneladani Engkau Tuhan Allah kami yang kudus. Kami mau Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami mau Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan melakukan ibadah kami yang sejati. Tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk kami tetap berjalan. Meskipun mungkin berat Tuhan ketika kami berjalan dengan kekuatan kami, tapi kami percaya ketika kami berjalan dengan kekuatan Tuhan, kami dimampukan dari hari ke hari untuk hidup dalam kekudusan, mengejar kekudusan selalu dan selalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mampu melakukan perkara-perkara besar karena Tuhan Roh Kuduslah yang bersama-sama dengan kami. Ini seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.